Halo teman-teman cabang yang berminat, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih udah mau berminat jadi cabang PT Mas Pindo. Saya apresiasi sekali. Yang jelas persyaratannya pertama itu harus jujur, amanah, pantang menyerah, ulet, siap ditugaskan apapun dan kapanpun sesuai kemampuan masing-masing. Nanti ngisi persyaratan yang akan dikirimkan sama karyawan saya. Ketika udah diisi, baru boleh bertanya. Jadi gini gambarannya, keuntungannya itu 60-40. Contoh ada proyek sebesar 1 miliar. Kita ambil untung misal contohnya 10% sampai 25% kan. Cuman sambil terendah aja 10%. Berarti proyek 1 miliar untung 10% berarti kan 100 juta tuh. Cabang dapat 60, pusat dapat 40. Nah, pusat dapat 40 ini, 40 juta ini 20 juta buat akomodasi saya datang ke proyek. Jadi saya cuma dapat sedikit gitu. Nah, terus saya akan mengarahkan klien itu untuk bayar cash keras di depan. Seperti semacam kayak saya itu rekening bersama lah. Karena yang tanggung jawab kan saya. Rek- eh, Cash keras di depan ini saya amankan di rekening saya. Untuk cabang saya akan terminnya. Termin seperti biasa. Sebelum project saya transfer 30%. Terus saya transfer 300, kerjain sampai habis 300. Proyek sudah berjalan 30%, saya transfer lagi 20%. Proyek 50%, sebelum 50% langsung saya transfer lagi dulu. Nah, sampai selesai. Nah, keuntungannya bisa diambil kapan? Ketika pas serah terima kunci. Nah, ketika udah selesai saya datang ke lokasi, ini Bu terima kunci, saya sambil saya review, udah langsung cair uang cabang di situ keuntungan. Nah, keuntungan cabang uangnya akan terjamin setelah terima kunci dapat keuntungannya 60%-nya. Dapat apa lagi? Banyak ceperan di lapangannya. RAB saya kan RAB setiap daerah menyesuaikan, penyesuaian lah. Nah, itu kalau misal contoh kita ambil kasarannya ya, harga semen 55.000 misal di toko, di RAB saya itu tertulis 60.000. 60.000 itu harga toko standar. Kalau kalian dapat 55.000 berarti untuk 5.000 gitu loh. Itu ceperannya orang lapangan. Nah, ceperannya cabang gitu loh, yang mengelola cabang. Kemudian eh, kalau misal dikalkulasi bahan dari saya total proyek 1M ini, bahan aja belum finishing 500 juta. Ternyata cabang bisa memanage budget tanpa merubah kualitas maupun merek. Jadi misal 420 untung 80 juta lagi tuh dari situ. Terus kalau pekerjaannya lebih cepat, lebih keren, lebih halus, lebih cepat dari target, dapat keuntungan lagi. Loh, berarti kan banyak cabangnya. Kalau pusat sih kayak jual branding aja sebenarnya, sama ngasih klien ke cabang gitu. Kayak gitu sistemnya. Terus syaratnya harus punya kantor. Itu nggak harus kantor atau ruko. Rumah pribadi dibuat kantor boleh. Asal ada ruang tamu sama ruang ngobrolnya untuk klien. Terus ke depannya awal tahun akan saya kasih untuk admin. Minimal punya 2 admin. Satu resepsionis, satu admin hotline plus keuangan. Nah, terus wajib punya drafter atau arsitek. Dua, satu ahli RAB, satu ahli gambar. Gitu. Jadi eh nggak harus semua gambar yang ngerjain nanti pusat gitu loh. Kalian juga bisa gitu. Paling sama saya 5 project sampai 10 project udah tahu karakter saya, udah bisa jalan langsung gitu loh. Sistem ini. Saya nggak serakah masalah hasil teman-teman. Jadi lebih ke ayo kalau mau kolaborasi ayo. Tapi kamu harus amanah, jujur. Terus tidak ada kata Pak ini rugi gitu. Karena sebelum project dimulai, contoh klien A proyek senilai 1 miliar. Itu saya hubungin cabang, ini proyek RAB ku sekian. Nanti hitunganku untung 200 juta. Jadi kamu 120, aku 80 juta untungnya nanti. Kamu menurut kamu baca dulu, kamu pelajari, kamu oke nggak? Jadi saya nggak menentukan sendiri gitu. Tetap cabang saya ajak meeting project. Kamu mau nggak kayak gini? Sanggup nggak? Dan itu jangan dipaksain guys. Sanggup pak, bener pak memang untuk segitu dan bisa saya lebih untung banyak dari itu pak. Ya udah lebih untungnya buat kalian. Saya nggak minta itu cukup 40% dari keuntungan bersih aja.
kayak gitu. Terus untuk para klien yang takut akan kualitas, kuantitas cabang seperti Pak Aswin enggak gitu. Ada garansi dari saya. Ada garansi bahwasannya saya datang, pertama itu garansinya saya datang minimal 2 kali setiap proyek. Tanpa klien maupun cabang menanggung hotel saya maupun transport saya. Yang kedua, pasti akan sesuai tepat waktu karena di perjanjian apabila saya terlambat saya akan kena denda gitu. Jadi saya ada space space waktu, spare waktu supaya lebih cepat daripada target. Terus kalau bahan sesuai nggak loh itu pasti dong, karena kan di RAB saya jelas, perjanjian saya sama klien kan jelas, eh, bahan ini, bahan ini, bahan ini gitu. Terus aturan-aturan saya nanti akan saya kirim buat para klien, buat para cabang, saya kirim semua. Jadi saya jamin, saya garansi itu tetap sentuhan saya, itu tetap saya tanggung jawab saya. Gimana caranya? Terus dicarinya kapan Pak? Untungnya ya setelah terima kunci. Nah pas sebelum terima kunci, misal terima kunci ini oke sanggup, orangnya udah transfer full nih. Saya transfer 30% ke cabang. Nih kerjain mulai pondasi, bangun gini 30%. Ketika bangunan mau mau mencapai progres 30%, saya transfer lagi 20%. Ketika udah masuk termin lah kayak biasanya lah, kalian paham. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga kerja enak kan, uang lancar gitu. Nah, karena saya mengarahkan klien itu untuk transfer saya full sebagai deposit dan pengaman aja gitu. Bahwasanya kalian nggak akan lari, itu aja sih kayak rekening bersama. Aplikasi lah saya ini. Tapi terbantu dengan desain saya sama saya datang ke lokasi. Gitu loh teman-teman. Nggak, tadi udah saya bahas ya, nggak harus ruko yang mewah, kantor yang mewah enggak. Rumah sendiri buat kantor juga hayu lah, oke lah, kayak gitu. Terus nantinya akan ada 3 divisi. Ini akan saya share ke publik, jadi biar publik tahu. Ada 3 divisi nanti. Satu yang pengen jadi developer atau pengusaha, itu saya bikinkan grup sendiri. Nanti tolong komen ya, cara-caranya saya kasih tahu bentar lagi. Satunya divisi kontraktor cabang, developer cabang. Satu lagi eh, divisi untuk jadi pebisnis. Ini lebih ke ilmu hidup, jadi pebisnis juga di luar properti. Saya akan memberikan sedikit pengalaman saya sambil kita sharing, sambil kita ngobrol di grup itu dari berbagai orang di Indonesia. Kita tes coba yang divisi ketiga ini selama 1 sampai 2 tahun tuh ada yang sukses nggak? Saya ngajarin orang dari berbagai bidang gitu, nggak hanya bidang properti. Misal kalian jualan baju apapun gitu, kita lihat. Dan saya beli handphone khusus 1, 2, 3 ini. Cabang developer, cabang kontraktor, cabang pengusaha. Itu nanti gratis semuanya, nggak ada yang saya suruh bayar. Saya nggak mau, duit-duit aja gitu. Jadi jangan takut Pak jadi cabang, bayar nggak, butuh modal besar nggak ada. Modalnya besar, yaitu kekuatan diri kalian yang harus besar. Bukan duit gitu loh. Modal kan nggak hanya duit, modal hati, modal tenaga, modal pikiran. Karena juga saya ajarin semua mereka supaya maju gitu. Nah, caranya gini. Di video ini saya share, kalian eh, di komen itu ketik nama, alamat, minat cabang developer, cabang daerah sini, sama kalian langsung DM. DM nama kalian, nomor telepon kalian. Jangan di komen nomor teleponnya ya. DM langsung, inbox gitu loh. Saya pengen jadi cabang ini, cabang ini, cabang ini gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini tadi saya udah coba balasin satu persatu DM, udah terkumpul 200 cabang seluruh Indonesia. Besok mulai saya telepon satu persatu. Gitu teman-teman. Dan saya akan bikin program acara live setiap hari itu
khusus. Hari Senin misal pembahasan tentang renovasi. Hari Selasa pembahasan bangun dari nol. Hari Rabu misal pembahasan desain. Hari Kamis pembahasan tentang usaha. Sampai ada pembahasan tentang curhat atau masalah hidup gitu. Nanti akan lengkap gitu loh. Saya bikin kedepannya bikin seperti itu. Ya mohon doanya lah. Gitu ya teman-teman. Jadi yang tadi saya jelaskan lebih ke cabang kontraktor, cabang untuk developer. Besok saya akan bikin videonya, cara-caranya. Ya mohon kurang lebih mohon dimaafkan. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.